apa kabar? Seneng banget ya akhirnya balik lagi bisa bikin konten setelah ngelewatin berpuluh-puluh tahun panjangnya pertapaan. Nah, kali ini gue pengen bahas tentang sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa sembuh dari berbagai sensasi GERD maupun anxiety. Tapi sebelum itu, gue mohon ya untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe sekarang. Dan kalau misalnya kalian pengen menanyakan sesuatu, silahkan komen. Atau kalau misalnya kalian belum share, silahkan di-share ke teman-teman di luar sana yang mungkin aja saat ini sedang membutuhkan informasi ini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bisa sembuh dari GERD dan anxiety, itu cukup relatif ya bagi masing-masing orang. Karena setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda, setiap orang itu punya diagnosa yang berbeda-beda, dan setiap orang itu punya daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Saran gue yang harus kalian lakukan pertama kali ketika kalian merasakan berbagai sensasi yang tidak mengenakan di sepanjang saluran cerna adalah kalian harus mendatangi dokter. Pilihlah dokter yang tepat supaya kalian bisa mendapatkan diagnosa yang tepat. Nah, ketika kalian sudah bisa mendapatkan diagnosa yang tepat, otomatis kalian akan mendapatkan pengobatan yang tepat gitu. Jangan melakukan self-diagnose. Jangan pernah mendiagnosa diri sendiri karena lo bukan dokter, lo bukan dukun, apalagi lo bukan peramal. Jadi lo harus datengin dokter yang tepat, kemudian lo bisa mendapatkan diagnosa yang tepat. Nah, ketika lo sudah mendapatkan diagnosa yang tepat, kemudian sudah mendapatkan pengobatan yang tepat, nanti lo bisa memilih sendiri gitu, kira-kira pengobatan seperti apa sih yang akan pengen lo jalanin buat diri lo sendiri gitu. Apakah akan terus-terusan dengan pengobatan medis, ataukah kalian pengen banting setir ke pengobatan yang lebih alami seperti pengalaman yang udah gue lewatin gitu. Tapi memang harus dicatat, sekali lagi, setiap orang itu kondisinya berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman yang gue lakukan dulu adalah gue bener-bener bisa dibilang minim sekali untuk pengobatan secara medis. Jujur, gue orang yang senang banget untuk datang ke dokter gitu. Tapi gue melakukan itu karena gue bener-bener pengen mendapatkan diagnosa yang tepat. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan tubuh gue saat itu gitu. Gue juga melakukan berbagai treatment pendukung seperti endoskopi, kemudian beberapa kali medical check up gitu untuk memastikan sebenarnya ada kondisi lain nggak selain kondisi GERD gue saat itu gitu. Jadi gue bener-bener sudah mendapatkan diagnosa yang tepat oleh dokter, baru kemudian gue yang memutuskan sendiri apakah gue pengen menjalani pengobatan secara medis atau secara alami gitu. Tapi itu balik lagi ya, setiap orang itu kondisinya berbeda-beda, diagnosanya berbeda-beda, kemudian daya tahannya juga berbeda-beda, dan nyalinya juga berbeda-beda. Jadi please jangan diikutin kalau memang ternyata kondisi kalian tidak memungkinkan untuk berhenti dari pengobatan medis gitu. Nah, setelah mendapatkan diagnosa yang tepat, kemudian yang harus lo lakukan adalah lo bener-bener harus merubah 4P ya, bukan 3P lagi, yaitu pola makan, pola hidup, pola pikir, dan pola pengobatan yang gak kalah pentingnya, yang harus bener-bener lo putuskan untuk diri lo sendiri gitu. Kalau ngomongin tentang pola makan kayaknya udah terlalu basi ya, lo pasti udah hatam banget makanan apa yang cocok ataupun aman untuk seorang penderita GERD ataupun tidak gitu. Dan sekali lagi, kalau untuk pola makan sendiri, balik lagi bahwa setiap orang itu punya sensitivitas yang berbeda-beda, punya kondisi yang berbeda-beda, dan punya daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Nah, yang gue lakukan dulu adalah gue bener-bener menjadikan diri gue sebagai kelinci percobaan, karena gue yakin misalnya nih, mungkin gue sendiri akan oke-oke aja ketika gue konsumsi durian, tapi belum tentu di orang lain. Nah, untuk lo tahu persisnya apakah itu aman atau tidaknya, lo bener-bener harus mencoba gitu. Jangan lagi lo nanya-nanya sama orang, ini aman gak, itu aman gak, ini boleh gak, itu boleh gak.
teori yang ada itu hanya berdasarkan rata-rata kondisi orang gitu ya, tapi setiap orang itu belum tentu cocok dengan apa yang sudah ada di Alkitab tentang dunia pergertan gitu, ngerti kan maksud gua gitu. Jadi lo harus bener-bener coba, lo harus bener-bener mengenali diri lo sendiri gitu. Caranya yaitu dengan melakukan trial dan error gitu. Lo harus bener-bener ngejajal gitu untuk tahu pasti. Nah kemudian adalah pola pikir. Nah kalau untuk pola pikir ini memang menurut gue bukan sesuatu yang mudah, karena ketika lo sudah mengalami fase anxiety akibat dari GERD yang lo alami ini, memang harus membutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang daripada hanya sekedar menyembuhkan GERD aja. Nah berdasarkan pengalaman gue dulu ketika gue mendapatkan diagnosa GERD, sebenarnya dalam waktu 2 bulan gue langsung melakukan perubahan 4P waktu itu, dan gue bener-bener merasakan perubahan baik yang cukup signifikan. Tapi memang kalau untuk anxiety gue itu cukup rentangnya bisa dibilang cukup panjang, kayak misalnya gue susah tidur, kemudian jantung gue masih deg-degan gitu. Tapi kalau secara sensasi GERD yang bener-bener gue rasakan di pencernaan gue sendiri itu dalam waktu 2 bulan aja itu gue udah ngalamin progres yang cukup signifikan gitu. Untuk bisa sembuh dari anxiety itu memang yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menerima kondisi kita. Kita harus mengakui bahwa kita benar-benar mengalami apa yang namanya anxiety. Sebenarnya kalau ngomongin anxiety ini, itu sebenarnya hal yang wajar selama itu tidak terlalu mengganggu, karena normalnya manusia itu memang harus punya rasa cemas dan rasa ketakutan gitu. Cuma kondisinya karena lu dibarengin dengan GERD, jadinya kayak apa ya, kayak sesuatu yang sangat menakutkan gitu kan. Nah untuk bisa menyembuhkan anxiety itu sebenarnya selain lo sendiri yang bisa mengerti kondisi lo juga membutuhkan tools atau alat bantu yang juga bisa membantu proses kesembuhan lo. Nah di vlog sebelumnya kebenaran gue udah sempat sharing banyak tips gimana caranya bisa sembuh total dari anxiety. Lo harus simak. Nah selain itu yang ketiga adalah pola hidup. Ya pola hidup itu banyak. Kalau ngomongin pola hidup itu mungkin kelihatannya sepele gitu ya, enggak kok gue gak ngelakuin apa-apa yang bikin GERD gue jadi kambuh gitu, enggak kok gue enggak ngapa-ngapain kok gitu. Sebenarnya secara tidak sadar sesuatu yang sifatnya simple, sesuatu yang sifatnya tidak terlalu signifikan menurut lo justru bisa memicu penyakit GERD lo itu sendiri gitu. Contoh ya, abis makan lo ternyata penganut tim rebahan gitu, yang secara lo gak sadar seharusnya makanan lo itu bisa dicerna dengan baik dulu sekitar 1-2 jam baru lo kemudian bisa tiduran atau rebahan, tapi karena lo adalah tim rebahan lo langsung tiduran. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh, kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu yang kelihatannya simple tapi lo gak sadarin atau lo belum tahu bahwa ada hal-hal yang seperti itu di dunia ini. Coba deh cari tahu. Dan kebenaran gue juga udah pernah sharing juga di vlog sebelumnya tentang beberapa kebiasaan yang bisa menyebabkan lo menderita GERD gitu. Jadi untuk pola hidup itu bener-bener lo harus bisa ngerubah gitu. Kayak mulai dari cara lo makan, cara lo minum, kemudian kapan lo tidur, dan hal yang perlu harus digarisbawahi adalah bahwa sebenarnya untuk bisa sembuh dari GERD ini enggak serta-merta berdasarkan apa aja yang lo makan, apa aja yang lo pikir, kemudian gimana pola hidup lo, atau seperti apa aja sih pengobatan yang udah lo jalanin. Nggak hanya sekedar itu gitu. Karena menurut gue itu penyakit GERD dan anxiety ini adalah sebuah the whole package
paket kompleks yang sebenarnya juga ngefek ke berbagai sisi kehidupan. Misalnya tentang bagaimana lo berelasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling lo gitu. Karena kan percuma ketika lo benar-benar sudah mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang baik, kemudian lo berusaha terus berpikir positif, kemudian lo juga sudah merubah pola hidup lo yang tadinya acak adul menjadi lebih baik, tapi lo tetap berelasi dengan orang-orang yang toksik misalnya, akan percuma gitu. Lo tetap berhadapan dengan misalnya pasangan yang toxic buat lo gitu, yang selalu mengunderestimate lo, yang tidak memberikan dukungan tapi ngejorokin gitu, atau misalnya teman-teman yang lo anggap baik tapi ternyata adalah fake gitu, itu akan percuma gitu. Karena untuk kita bisa benar-benar sembuh dari pengalaman yang gua sudah lewatin adalah bahwa sembuh itu gak serta-merta hanya soal makanan, minuman, pikiran, ataupun pengobatan aja, tapi bagaimana lingkungan kita selama ini ada, bagaimana lingkungan kita, tempat kita tinggal, orang-orang yang selalu berkomunikasi sama kita, itu akan memberikan memberikan efek yang cukup signifikan untuk kesembuhan kita gitu. Jadi saran gue, ketika lo bener-bener pengen sembuh, bener-bener pengen cepet sembuh dari GERD maupun anxiety, selain lo harus bener-bener ngerubah 4P tadi, lo juga harus bener-bener ngerubah lingkungan lo, ngerubah circle lo. Kalau lo sadar bahwa lo saat ini sedang sakit, ya bergaulnya jangan sama orang sakit gitu. Gak ada tuh namanya ceritanya satu grup barengan orang-orang anxiety, sesama GERD, sesama penderita anxiety, gak ada deh gitu. Yang ada nanti setiap hari lo hanya mencari ilmu cocokologi gitu, ya gak? Yang ada ntar lo cuma, lo ngerasain ini gak sih? Lo ngerasain itu gak sih? Oh iya sama. Ujung-ujungnya akan apa? Ujung-ujungnya akan adu nasib. Lu mah mending gitu doang, sementara gue lebih parah gini-gini. Iya kan? Begitu kan? Nah, makanya saran gue, ketika lu sakit, lu sadar bahwa lu butuh kesembuhan, please cut off dari orang-orang yang sakit juga. Kalau pengen ngobrol, kalau pengen sekedar didengarkan, carilah orang yang sehat gitu. Karena ketika lo ngomong sama orang yang sakit, seharian lo ngobrol sama orang yang sakit, mengulang kata yang itu-itu saja, secara gak sadar, unconscious mind lo itu, alam bawah sadar lo itu akan mengamini dan mengimani kata-kata tersebut gitu, yang akhirnya bikin lo sendiri akan sulit untuk sembuh gitu. Jadi ketika lo benar-benar butuh kesembuhan, carilah circle yang benar-benar sehat, jauh-jauh dari orang-orang yang sakit. Jangan mau cari-cari persamaan atau berelasi dengan orang-orang yang sakit gitu. Gak apa-apa kalau lo sekedar pengen cari informasi aja, tapi bukan terusan itu-itu aja gitu. Orang-orang yang harus lo temuin gitu, baik di kehidupan nyata ataupun di kehidupan fana gitu, maksud gue. Jadi please cabut lo sekarang dari yang namanya paguyuban orang-orang sakit, GERD, anxiety, inilah itulah gitu. Kalau lo pengen sembuh, lo harus bergaul dengan orang-orang yang sehat, oke? Dan selain itu, kalau sekarang ini kan menurut gue tuh banyak banget ya informasi orang-orang yang mau men-sharingkan pengalaman tentang penyakit GERD dan anxiety-nya gitu. Nggak kayak zaman gue dulu gitu, tahun 2017, dimana informasi itu bisa dibilang masih terbatas gitu. Kalau sekarang tuh lo bisa tinggal memilih informasi dari mana yang pengen lo dapetin gitu, orang mana yang pengen lo follow, atau siapa-siapa aja yang pengen lo ikutin gitu. Nah, lo juga harus bijak gitu. Jangan nanti semua orang pengen lo follow, semua orang pengen lo ikutin. Si A nanti diet apa, si B nanti dietnya apa, terus lo tiba-tiba datang ke si C, lo nanya tentang diet kayak gitu, diet apa yang dilakukan oleh si A dan si B. Woi,
Lo pikir mereka kembar siam, sakitnya barengan gitu ya. Jangan lo sama-samain, lo sendiri juga akan bingung gitu. Jadi bener-bener lo harus punya prinsip, lo harus punya harus punya kepribadian juga gitu untuk menentukan kira-kira gue tuh sembuh mau dengan cara apa gitu. Karena semakin banyaknya informasi yang berusaha lo cerna sementara kondisi fisik dan mental lo itu belum siap, lo akan semakin pusing, lo akan semakin keblinger, lo gak akan cepet-cepet sehat jadinya gitu. Jadi please decide aja kira-kira gue pengen lakuin ini, gue pengen mencontoh ataupun ngefollow ini orang, dan lo bener-bener harus fokus dengan apa yang akan lo jalanin gitu. Jadi gak, pikiran lo sendiri tuh gak kedistrak kemana-mana gitu. Sebentar lo pengen ini, sebentar lo pengen itu gitu, baru juga lo ngejalanin setengah, lo udah keblinger sendiri gitu, karena terlalu banyak banget orang-orang yang lo ikutin gitu. Jadi mulai sekarang please, lo harus punya prinsip gitu ya. Lo percaya deh bahwa sekalipun seorang Mario Bros berdiri di samping lo, seorang motivator hebat berdiri di samping lo, tapi lo tidak pernah ngelakuin effort yang luar biasa untuk kesembuhan lo gak akan pernah bisa sembuh gitu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah di diri kita. Orang lain itu hanya memberikan atau memfasilitasi supaya lo bisa cepat sembuh gitu, tapi kontrolnya ada di diri lo sendiri gitu. Jadi lo bener-bener harus bisa menentukan 4P tersebut untuk diri lo sendiri gitu. Kira-kira mana yang baik untuk diri lo, mana yang enggak. Caranya adalah ya lo harus buang energi lo untuk hal-hal yang positif untuk diri lo sendiri, dengan mengenali diri lo lebih baik lagi. Seperti yang tadi gue sebutkan, lo harus cobain makanan mana yang sebenarnya baik untuk lo, kemudian pola pikir seperti apa yang harusnya lo rubah dari diri lo, kemudian pola hidup seperti apa yang seharusnya lo perbaiki, dan pengobatan apa yang harus lo jalanin untuk diri lo, bahkan circle seperti apa yang sebenarnya bener-bener ngedukung kesembuhan lo gitu. Kontrolnya semua ada di lo. Orang lain itu hanya memfasilitasi, hanya membantu supaya lo bisa sembuh lebih cepat. Intinya lo gak boleh menyerah untuk bisa sembuh. Lo gak perlu pikirkan kapan lo sembuh. Yang harus lo lakukan adalah lo harus ikhtiar secara maksimal dengan pilihan-pilihan yang sudah lo putuskan untuk diri lo. Karena jujur gue dulu pribadi juga gak pernah memikirkan kapan gue akan sembuh. Yang gue lakukan adalah gue tetap fokus dengan pengobatan yang gue jalanin, dengan pola makan, dengan pola hidup gue yang terus gue perbaikin, sampai pada akhirnya semuanya itu ngikutin gitu. Pola pikir kita juga akan semakin lama akan semakin lebih positif lagi gitu. Gue gak pernah tuh ngotot kira-kira gue pengen sembuh kapan gitu, enggak ya. Tapi memang harapan setiap orang pasti pengennya cepat sembuh gitu. Tapi saran gue adalah lo harus bener-bener fokus dengan segala pengobatan, dengan pola 4P yang sudah lo putuskan untuk diri lo. Dan lo jangan pernah mikirin kapan lo akan sembuh. Segala hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha yang udah lo lakukan gitu. Percaya deh, ketika lo bener-bener serius, ketika lo mencoba untuk membuang energi lo hanya untuk hal-hal yang positif, bener-bener fokus ke diri lo, gue yakin insya Allah nanti kesembuhannya juga akan mengikuti sesegera mungkin gitu. Jadi tetap semangat, tetap fokus, dan harus punya prinsip ketika lo menjalani suatu ikhtiar gitu ya. Nah mudah-mudahan vlog gue kali ini bisa bermanfaat. Lo bisa ambil apa yang baik menurut lo, dan lo bisa tinggalkan apa yang mungkin menurut lo kurang baik gitu. Thank you buat teman-teman yang udah nyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat dan bye.